Ada yang mengatakan para ulama hukum fardu kifayah. Lamun wah tagawe si sopok dengan di satu wilayah niki, di satu tempat niki, saqata 'anil baqin. Maka gugurlah dosa jamaah sak lain. Lamun wah tagawe, entah tagawe berjamaah ataupun tagawe mesak. Niki terkait dengan hukumnya. Wa tusra'u jama'atan. Dan disyariatkan hukum salat 2 hari raya niki. Nabi tata cara adalah disunnahkan dengan cara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang bersama-sama kita hormati Bapak Kadus, mudah-mudahan hadir bersama kita, Bapak RT, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, singkatnya para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Dusun Tapon rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih teican sampai hari ini sempurna menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-7 niki. Tentunya niki adalah berkah inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, mungkin tiang diminta untuk langsung menjelaskan, tiang tak perlu panjang lebar niki muqaddimahnya, okay? Biar kita langsung tiba inti, okay? Tiang diminta untuk membahas dalam 3 kali pertemuan niki insyaallah. Mudah-mudahan lagu bau tutup, okay? Pertama adalah terkait dengan fikih lebaran. Kedua tentang fitrah dan al-adhiyah, tentang kurban. Dan mulai catatan bahasa niki taharah, cuma tiang diminta mana yang lebih pas katanya. Kemudian tiang meminta untuk membahas tentang fikih lebaran atau fikih al-idaini, fikih 2 hari raya niki. Niki penting untuk tiang pelunggu sami ketahui agar apa yang diyakini, yang pelunggu pahami sesuai dengan kaidah syariah. Perlu juga yang pelunggu sami mengetahui niki agar kemudian hukum-hukum terkait dengan fikih lebaran niki pelunggu sami bisa paham dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ndek terpesalak barang sak kena, ndek terombok barang sak seharusnya, ndek perlu terombok niki. Yang langsung akan membacakan di dalam kitab Muqnil Muhtaj, ya, syarah Kitabil Minhaj yang dikarang oleh Imam An-Nawawi dan disyarah oleh Imam Asy-Syarbini. Di dalam kitab niki yang akan langsung saja membahas tentang babu salatil idain, bab tentang salat 2 hari raya. Kenal ibu-ibu kan salat 2 hari raya, napi maksudnya sembahyang 2 hari raya, Idul Fitri kanca Idul Adha. Napi hukum wahya sunnatun muakkadatun wa qila fardu kifayah. Napi hukum salat 2 hari raya niki Idul Fitri kanca Idul Adha niki hukum niki sunnah muakkadah. Sunnah sak ditekankan, hampir-hampir nak wajib. Niki hukum. Wa qila fardu kifayah.
Ada yang mengatakan para ulama hukum fardu kifayah. Lamun wah tegawe si sopok dengan di satu wilayah niki, di satu tempat niki, saqata 'anil baqin. Maka gugurlah dosa jamaah sak lain. Lamun wah tegawe, entah tegawe berjamaah ataupun tegawe mesak. Niki terkait dengan hukumnya. Wa tusra'u jama'atan, dan disyariatkan hukum solat 2 hari raya niki. Nabi tata cara adalah disunnahkan dengan cara berjamaah. Walaupun bisa juga dikerjakan dengan cara sendiri. Arab bahasa niki Nabi cara mentegawe secara jamaah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena contoh yang sampun dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tushra'u aidan lil munfaridi wal 'abdi wal mar'ati wal musafiri wal khuntha was saghir. فلا تتوقفوا على شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما. Maka sembahyang 2 hari raya niki juga sunnah lil munfarid, gawe mesak-mesak masih baun. Lamun tidak mampu berjamaah. Wal abdi, bagi dengan sakjari hamba sahaya, mungkin enten arak hamba sahaya. Wal musafir, hatta dengan saat sedang perjalanan jauh. Pelungguh perjalanan mungkin lalu jauh sejelo sedekman lebaran. Lalu untuk jog Malaysia sejelo sedekman lebaran. Boleh langan berdait kanca Idul Fitri, kanca Idul Adha. Maka kesunahannya muakkadahnya sama pada hukum kesunahan untuk mengerjakan solat 2 hari raya niki. Jadi tidak ada istilah rukhsah bahasa itulah. Misal pelungguh melamun terpuasa, mungkin kan bulan puasa. Lamun terlalu jog Malaysia, terlalu jog jauh, jarak 2 farsakh. Maka kanggo ndak puasa kan? Dengan syarat diqadha di bulan selanjutnya. Berubah hukumnya yang awalnya wajib menjadi tidak wajib dikarenakan ada ilahnya. Ada sebab uzurnya, ada uzur syar'inya. Akan tetapi lamun salat Idul Fitri, kanca Idul Adha niki walaupun dalam keadaan musafir atau tidak, tetap dia disunnahkan. Hatta al-khuntha, sampai disebutkan di sini wal khuntha was saghir, dengan sak banci sekalipun. Orang yang mempunyai kelamin ganda, dengan sak berdua kelamin ganda tetap tersunahan dia. Lagu dia dapat dengan sak bantongan diri ini nggih. Beda makna khuntha di dalam syariat Islam kanca dengan sak paran diri niki punya sanapiran dengan sak banci-banci dengan mamu merapi nak jadi diri dengan ini padahal sekek keluik barang. Sekek keluik napiaran. Ampun andi nak berdua semenoan sak julun dengan mamu niki, lugu pinak diri jadi dengan ini nanti nak paran dengan banci niki, tetap dengan mamaran. Khuntha niki adalah dengan sak berdua dua niki lek julun niki. Berdua kila-ila dengan mama, berdua masih kila-ila dengan ini. Baru saat niki tak paran aran dengan banci atau khuntha. Tersunahan masih niki dengan kodek, kanak-kanak kodek tetap tersunahan dia salat Idul Fitri kanca Idul Adha. Kemudian wa waqtuha baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Piran mulai tegawe Idul Fitri kanca Idul Adha niki langan mulai tegawe baina tulu'i asy-syamsi wa zawaliha. Ketika terbit matahari langan timur, ia langan mulai tegawe. Ketika terbit matahari langan timur, waktu nuh niki tegawe sampai matahari pertengahan, sedekman ya zuhur. Anden misal Masjid Bakan niki bareh tembe sembahyang Idul Fitri jam 10 misalnya nggih. Lamun tak kena masalah kanggo, tidak berbicara tentang mana yang paling afdal. Bareh jam 10 bareh aneh sembahyang Idul Fitri. Baun apa ndik? Baun.
Karena jaraknya sejak terbit matahari sampai istiwa, sampai matahari ini kelip tengah. Ani tak kena balik jam solas, baun apa ndek? Baun. Cuman yang paling afdal adalah ketika ramah. Ketika terbit matahari niki jarak sepenggalah. Jarak sejungkat bahasa dia naik arah timur niki, naik arah sejungkat. Maka niki waktu yang lebih afdal untuk mengerjakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi waktunya dimulai sejak matahari terbit sampai pertengahan matahari di tengah niki. Kemudian wa yusannu ta'khiruha litartafi'a karamhin. Nah, sampun yang sebutkan. Dan disunahkan untuk mengakhirkan salat Idul Fitri kanca Idul Adha niki ada yang sak lebih dulu niki matahari niki sampai sepenggalah. Sampai arak sejungkat lah ini. Namun mungkin ya sekitar jam 7 lah kurang lebih. Mun mungkin tak ingat kurang jam 7 kurang sekedik. Ya waktu tahu dengan disunahkan. Karena Nabi buat tersunahan karena dalam sebuah riwayat ketika matahari terbit niki tahu waktu sembayang dengan iblis niki, setan niki. Maka kemudian disunnahkanlah akhiran sekedik sampai matahari niki sepenggalah di waktu timur niki. Wahia rakaatan. Idul Fitri kanca Idul Adha niki jumlah 2 rakaat dan niki ijma' para ulama. Tidak ada istilahnya perbedaan para ulama. Idul Fitri kanca Idul Adha niki dia 2 rakaat. Thumma ya'ti bi du'ail iftitah. Nah, sekarang langsung mulai ke kaifiyahnya. Jadi tentang yang akan lebih condong kepada kaifiyahnya. Tentang kaifiyah secara itu sembayang 2 hari raya. Jadi yang pertama yuhrimu bihima. Kita dulu tentu sembahyang biasa, berniat dulu kan. Lafaz niat usalli sunnatal Idul Fitri atau Idul Adha ya. Mustaqbilal qiblah rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian Allahu niat di dalam hati. Nabi paling minimal niat aku sembahyang Idul Fitri, Allahu Akbar. Ini paling minimal. Karena sembahyang sunnah. Bagusnya aku niat sembahyang Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Yun itu berniat. Setelah niki baca kabirah dulu. Thumma ya'ti bi du'ail iftitah. Allahu Akbar. Niki kan doa takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Baca iftitah dulu. Walaupun niki sunnah, niki cara sempurna. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Bagi imam ataupun bagi seorang makmum pada. Jadi ndek napa setah takbir sak kepitu kali niki. Thumma sab'i takbiratin. Baru niat takbir pitu kali takbir. Jadi hitungan pitu kali takbir niki selain daripada takbiratul ihram. Sampunan ya salah hitung Allah. Demi Allahu Akbar karing 6 mun tendek. Tetap dihitung 7 kali selain daripada takbiratul ihram niki. Kemudian yaqifu baina kulli thintain kaayatin mu'tadilatin yuhallilu wa yukabbiru wa yumajjidu. Setelah niki berhenti sebentar doang. Kulli thintain, baina kulli thintain, di antara sekitar 2 detik lah ya. Sekitar 2 detik ke ayatin mu'tadilatin, seperti satu ayat yang marak biasa. Di sini dijelaskan
sak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kira tuan terbaca. Apakah di setiap takbir atau setiap takbir kedua? Kira tuan terbaca ibu, sak penunggu paham mungkin setiap takbir atau setiap takbir sak kedua. Misalnya ki, yang takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Baru yang baca yang kedua, Allah ni baru yang 7 kali niki, yang 7 kali niki. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sini dijelaskan di dalam syarah kitabnya, yaqulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anden tiak rombok ni sak lain bau na pendek baun, bau kalimat sak lain na pendek bau na pendek baun. Dia apa harus kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar doang. Anden tiak kena misal tiak kena la ilaha illallah Allahu akbar atau la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah, masih bau. Tidak ada ketetapan khusus pengucapan niki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niki adalah ijtihad para ulama. Setelah mengumpulkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam kalimat subhanallah niki ada tasbih, walhamdulillah niki ada tahmid, wala ilaha illallah niki ada tahlil, Allahu akbar juga niki ada takbir. Jadi semua masuk. Dan kemudian paling penting adalah lamun dengan takbir sak pitu niki maksud tiang, atau takbir sak 5 niki kan rakaat pertama niki pitu kali nggih. Kemudian di rakaat sak kedua 5 kali, selain daripada takbir intiqal atau takbir pindah langan sujud ke berdiri niki. Maka kemudian anden arak dengan imam, niki le masjid niki misal Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misal nden takbir sa pitu, karena ia lupa atau ia sengaja, sengaja nden baca takbir sak pitu noh. Maka di sini dijelaskan, disebutkan bahwa tidak perlu dia kemudian untuk sujud sahwi, karena di dalam kalimat niki walasna fardhan wala ba'dhan, karena takbir sak pitu kali diulang niki atau takbir sak 5 kali di dalam rakaat kedua niki lasna fardhan wala ba'dhan, dia bukan fardu sembahyang dan bukan juga sunnah ab'ad di dalam mazhab Syafi'i. Jelas niki Bu? Karena takbir sak pitu kali sak pertama kanca 5 kali rakaat kedua niki laisa fardhan wala ba'dhan, dia bukan fardu sembahyang dan bukan juga sunnah ab'ad. Misal sunnah ab'ad niki lupa tahiyat pertama niki sunnah ab'ad, lupa terbaca kunut niki sunnah ab'ad. Akan tetapi takbir niki bukan bagian daripada sunnah ab'ad. Jadi ande nara imam dan mungkin tetap nak gawe na, ande nak kelupaan pelungguh dan perlu kena subhanallah, dan perlu kena subhanallah. Ya sudah ikuti imam, ande buat 3 kali takbir. Misal hitung sak pitu kali niki baru 5 kali takbir di rakaat sak pertama, bu langsung kena
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misal. Baru 5 kali. Ya kurang pira? Kurang 2. Kurang sempurna memang, tapi tidak membatalkan daripada salat Idul Fitri atau Idul Adha itu. Jadi bukan dia yang kena subhanallah ni kena imam lawan dia. Tidak perlu. Kemudian seandainya seorang imam ia ragu, ni sak kepituk napa sak keenam. Andai nak ragu, Allahu Akbar, ini yang ragu, Allah ni sak kepituk napa sak keenam ni. Maka imam niki meyakini yang lebih kecil. Oh, berarti ni sak keenam, dia napa sak kepituk. Lagu hitungan makmum sak kepituk. Berarti kan lebih jadi. Andai nak lebih takbir sampai baluk kali atau sampai 6 kali rakaat sak kedua, itu juga tidak masalah, tidak akan membatalkan salat Idul Fitri itu sendiri. Wa yarfa'u yadayhi fil jami'i, disunnahkan kemudian untuk mengangkat tangan di setiap takbir niki. Begitu pula di setiap takbir intiqal di dalam gerakan sembahyang niki kan disunahkan kita untuk mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga dalam takbir sak pituk kali di rakaat sak pertama, kanca 5 kali di rakaat sak kedua niki. Tetap kita tersunahan angkat tangan takbir niki. Walau nasiha wa syar'a fil qiraati fatat. Lamun sampai lupa takbir sak pituk kanca sak lima niki, maka dia tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Fatat, hanya meninggalkan saja seperti sunnah hayat seperti biasa. Marak model dengan baca Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, sunnah hayat, bukan sunnah abad. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, sunnah hayat. Andai tak ndek kena misal sujud Allahu Akbar, langsung tersujud, dia tak sebut doa, hanya sujud doang, kira-kira sah sembahyang tu? Sah, karena dia adalah sunnah hayat. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la niki bukan daripada rukun sembahyang di dalam mazhab Syafi'i, kecuali dalam mazhab Hambali ya. Dalam mazhab Syafi'i, bacaan-bacaan di dalam sembahyang niki adalah sunnah hayat, kecuali takbir, kecuali al-Fatihah, kecuali tahiyat, kecuali salawat, kecuali salam. Nah, selain daripada salima bacaan niki, selapuan bacaan di dalam sembahyang niki adalah sunnah hayat. Ketika ditinggalkan, maka tidak sunnah kemudian untuk kita sujud sahwi. Jelas nih Ibu? Nggih. Mudahan cukup waktu. Kemudian wa yaqra'u ba'da al-Fatihati fil ula wa fil thaniyah iqtarabat bi kamaliha jahran wa yusannu ba'dahuma khutbatan. Kemudian ayat tak terbaca. Lagu niki ndek mampu jaga baca terlalu panjang. Tersunahan terbaca lamun di dalam Idul Fitri kanca Idul Adha niki, li rakaat sak pertama sunnah baca sabbihis atau surah al-a'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Ini yang pertama. Di rakaat sak kedua surat al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah sampai akhir. Namun terjadi imam atau sembayang mesak atau jari makmum. Lagu ndek kapal surat al-a'la, ndek kapal surat al-Ghashiyah. Ya belo laluk ni tuan guru tekan. Bawum kadu qul huwallahu ahad. Ndek kapal qul hu malikuni. Ndek kapal qul hu cukup kadu al-Fatihah. Itu sudah sah sembahyang. Setelah niki tata cara
sembayang Idul Fitri kata Idul Adha niki hampir sama dengan sembayang-sembayang lain. Rukun sama, mara rukun sembayang lain. Syarat-syarat sembayang sama seperti syarat-syarat lain. Setelah niki wa yusannu ba'dahuma khutbatan arkanuhuma kahya fil jum'ah. Setelah niki selesai sembayang Idul Fitri, Idul Adha niki tersunnahan kemudian untuk 2 khutbah. Ingat niki hukum dan tersunnahan ni berbeda kanca sembayang Jumat. Lamun sembayang berjumat, sembayang kanca khutbah niki adalah satu kesatuan. Ndek nesah Jumat lembut dia tak khutbah, atau sebaliknya ndek nesah khutbah lembut dia tak sembahyang Jumat. Maka harus sangat memperhatikan rukun syarat. Lamun Idul Fitri kanca Idul Adha, sembahyang kanca khutbah niki ia sunnah dan tidak berkaitan langsung. Misal sembahyang 2 rakaat di masjid niki Idul Fitri, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung kerap sejadah si jamaah niki langsung nolek. Akan dekat dengan khutbah aku ni. Sah pendek sembahyang? Sah sembahyang Idul Fitri. Cuman kurang sempurna doang nak kembali lalu oleh andin malam niki. Jadi posisi khutbah di dalam Idul Fitri kanca Idul Adha niki dia sunnah. Ndek nampak wajib marak sembahyang Jumat. Terus rukun marak berembe, lamun rukun japada. Dalam mazhab Syafi'i tetap rukun khutbah niki tetap 2 khutbah pertama kanca khutbah kedua. Wa yu'allimuhum fil fitri al-fitrah wa fil adha al-adhiyah. Nabi isin khutbah satu sunahan ketika Idul Fitri. Bahasa niki Al-Imam An-Nawawi, lamun Idul Fitri khutbah niki tersunahan penjelasan tentang masalah zakat fitrah. Tentang masalah zakat saya sak wajib firan waktu untuk sebulan. Insyaallah minggu depan dia akan jelaskan tentang fitrah niki. Jadi minggu sak lemak niki. Kemudian lamun Idul Adha tersunahan khatib niki menjelaskan tentang al-adhiyah, tentang hukum-hukum berkurban. Ya kejelasan lemak le minggu sak ketelu ni insyaallah. Kalau wah kerang misal masalah Idul Fitri, masalah zakat fitrah, kanggo kayak bahasa lain tuan guru le khatib ni khutbah ni kalimat kanggo dek narak masalah sak penting menyuruh kebaikan. Lagu bagus ya wa yu'allimuhum al-fitrah, mengajarkan mereka tata cara mengeluarkan zakat fitrah niki. Yaftatihu al-ula bi sab'i takbiratin wa thaniyati bi tis'i takbiratin wa thaniyati bi sab'i wilaan. Tersunahan ketika khutbah niki amun baru kan ketika sembahyang. Tersunahan ketika khutbah niki elek khutbah sak pertama bertakbir siwak kali. Elek khutbah sak kedua tersunahan takbir pitu kali. Istilah sedetman mulai sak lain. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina begitu. Ketika khutbah tersunahan takbir siwak kali di khutbah pertama bagi khatib niki. Saya jadi khatib lama. Kemudian le khutbah sa kedua tersunahan baca takbir niki pitu kali. Ketika tokol istirahat le khutbah sa pertama tokol semendak
Ketika tak nganjang, sedek teman mulai oleh khutbah sak kedua, khatib niki baca pitu kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Niki cara lamun dia, tapi niki sunnah. Tidak ada yang bicarakan tentang wajib. Hanya ada sak sempurna cara sembahyang Idul Fitri, ada juga sempurna tata cara dia menjalankan atau melakukan khutbah. Wa yundabul ghuslu. Tersunahan sedek teman ayat lalu sembahyang Idul Fitri kata Idul Adha tersunahan temandi. Segerah tak baik lah singan lalu lebaran deh. Malahan dari lalu melamun habiasan hamin pituk lemak penok niki lek cakra niki ya penok lek cakra lalu beli tangkung baru lebih sibuk membeli tangkung baru daripada mengajar Lailatul Qadar niki. Jadi nilai kesunahan kita mandi. Tata cara mandi tentu arah niki bab tentang cara mandi. Sepenting dendek mandi gagak nggih. Ndek besok napiaran ndek besok napia bulu niki bulu nongko setengah yang mandi manu. Maka lamun aran mandi ya mandi sempurna nggih. Piran tahun mulai mandi. Wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili. Tahun mulai dengan tersunahan mandi untuk Idul Fitri kan Idul Adha niki elek mulai tengah malam. Binisfil laili, istilah jam 12-an jog bawa. Misal penunggu melem mina mandi misal. Pandai ka mandi bareh pagi-pagi aku entah subuh nanti ka mandi. Lagu jam 2 misalnya. Jadi jam 2 aku ke mandi akan niat mandi napiaran. Mandi Idul Fitri, sembahyang Idul Fitri bareh nanti akan niatan. Dia narak masalah. Berniat tengah malam. Berembe lama ke mandi belik. Wah kanca semamun kerumbian. Berembe kira-kira. Bareh biasa ngirak terlambat. Ada sedemang subuh mandi kan. Baik niatan kira-kira. Kemalam kanca semamun 60 sabu balu nggih. Kanca semamun bareng. Kemudian dalam keadaan junub. Di malam lebaran niki walaupun tidak direkomendasikan, kemudian baca ulama-ulama kasyaf itu tidak bagus, benar kan? Dan bagus lah malam-malam lebaran niki nggih. Ndak senang lalu pelungguh malam lebaran niki. Para ulama bahasa ndak bagus, kurang bagus walaupun tetap boleh. Boleh hukumnya. Lagu bahasa para ulama-ulama tasawuf niki kurang bagus. Ande nak jadi kanak lemak niki, anak niki kurang bagus jarin. Ande nak niki hadas belik. Kemudian napi ke niatan jarin. Maka yang diniatkan saat pertama adalah hadas belik niki senah nggih. Lamun hanya niat niat mandi Idul Fitri ini bundek niat angkat jenabah sabel ini kena sah sudah kena selapuan tetap jadi hadas belik. Niatlah hadas belik niki. Niat hadas belik insyaallah lamun sak wajib sampai masih pahala untuk niat napiaran sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian wat-tatayyibu wat-tazayyunu kal jum'ati. Tersunahan ketika itu lalu Idul Fitri kan Idul Adha untuk gaduh tangkung sak solah berhias nggih. Wat-tatayyub untuk gaduh minyak wangi kecuali sanina nggih. Sak mamu masuk niki lamun sak nina gaduh parfum minyak wangi niki ndek kanggo lamun yak tambuk si dengan mamu. Lamun sak nina berembe jarin mandi bersih-bersih wang kado sabun luwek mun bau telu behan nggih. Kado tangkung sak solah sak penting bersih suci solah baru lebih bagus malik berangkat ke masjid. Lamun sak mama pada masih at-tatayyub kado wangi-wangian wat tazayyun berhias kado pakaian sak bagus
Kadu tangkung, kadu selendang, kadu sejadah, kadu ketopong, sak bagus. Kal jum'ati, seperti ketika kita lalu lampak lalu berjumat niki. Wa fi'luha bil masjidi afdal. Wa qila bis sara'i illa li'udhrin. Tempat yang paling bagus untuk melaksanakan Idul Fitri kan Idul Adha niki yang paling afdal adalah di masjid. Dia nampak di lapangan. Illa li'udhrin, kecuali karena arak sebab syar'i, sebab uzur. Ya kempanuan lalu masjid niki. Gubuk niki misal wah ribuan isi. Bu masjid mana kebelik. Boleh nak buat tertampung dengan le niki. Namun posisi dia bawa nampung masjid niki, maka sunnah ni dek lapangan. Lamun masih bawa nampung masjid niki jamaah untuk solat Idul Fitri atau Idul Adha, maka di masjid tempat paling afdal untuk melaksanakan solat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian wa yukabbirun nas, tersunahan untuk bertakbir. Ada guna niki panjang niki bahas masalah takbir niki. Tersunahan untuk takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ni niki? Takbir niki? Kenaan ke? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ndek nampak dengan salat masjid dikit doang tersunahan. Selapuk tiang salon dengemi takbir, salon denyiung takbir, salon terlampak jok makan takbir. Elek masjid takbir. Pada terakhir niki ada pembahasan takbir muqayyad ni. Kancet. Kancet takbir mursal niki. Nanti akan tiang bahas selanjutnya tentang masalah pirang tahun mulai dengan takbir Idul Fitri. Niki batul lomba girang salah niki. Pirang tahun mulai dengan takbir pas Idul Adha. Pas Idul Fitri seminggu-minggu, seminggu-minggu takbir di masjid. Pas Idul Adha jarak sejelo yang kan takbir. Padahal ia kebalik. Kemudian wa ya'kulu fi Idul Fitri qabla as-salati. Lamun tiap lalu sembahyang Idul Fitri, ni kelima insyaallah Idul Fitri, tersunahan tu berkelur dulu. Mana-mana kurma lah, setolang dua tolang. Intin tersunahan selek teman yang lampak nginam berkelur dulu baru terlampak jok masjid. Wa yumsiku fil adha. Mun berbeza lamun Idul Adha. Lamun pas dengan berhaji niki tersunahat dendek berkelur, dendek berkakenan, dendek nginem. Selesai mandi langsung lampak jok masjid. Makanya para ulama tersurut lamun Idul Adha aru antan mulai. Ada aru dengan begorok niki. Lamun Idul Fitri bau tersunahan takhiran sekedik. Pasti yang di Timur Tengah malahan lain beda. Pasti yang di Mekah. Lamun Idul Fitri men Idul Adha aru angkat terlambat doang dia. Engkah subuh lebih sekedik langsung sembahyang Idul Adha. Lamun pas itu Idul Fitri agak ngonean ke jelo wah tinggangan sekedik baru sembahyang Idul Fitri. Pasti yang di Timur Tengah niki. Waalaikumsalam. Wa yadhhabu masyian bisakinatin. Kemudian berangkat pelunggum tiba masjid tenang. Sampunan nak tergesa-gesa. Lampak wah marak biasa. Jadi sambil play mana lah, ya. Lampak marak biasa. Wala yukrahu an-naflu qablaha li ghairil imam. Dan kanggo tegawe sembahyang sunah salain. Sedek teman ya mulai salat Idul Fitri. Kecuali bagi imam. Misal pelunggum deman dengan mulai Idul Fitri sembahyang pelunggum di masjid tahu. Tentu salat sunnah tahiyatul masjid itu sudah memang kesunahannya. Pelunggum yang sembahyang sunnah mutlak misal, yang sembahyang sunnah hajat misal sedek teman yang mulai Idul Fitri niki sambil nunggu imam misal kanggon di antara masalah.
wala yukrahu an-naflu qablaha li ghairil imam. Tidak dimakruhkan kita untuk sembahyang sunnah apapun kecuali bagi imam. Kemudian yundabu takbiru bi ghurubi syamsi lailatul 'id fil manazili wat turuqi wal masajidi wal aswaqi bi raf'is sauti wal adharu idamatuhu hatta yuhrima al imam bi salatil 'id. Disunnahkan untuk takbir. Nih, kalimat takbir sama disebut onek niki. Ketika terbenamnya matahari elek 2 hari raya niki. Lek malam 2 hari raya. Terus dia dengan mulai. Jarin misal tanggal siwak. Tanggal siwak kan jarin kan? Lamun Idul Adha. Lamun Idul Fitri tanggal 29 atau tanggal 30. Itu umuman. Istilah langan mulai maghrib niki. Ia langan mulai takbir. Anjal lemak-lemak temisal niki ya lebaran. Maka bareh ketika maghrib niki ia mulai sunnah untuk takbir. Sampai kapan? Takbir lembet, takbir elek bali, elek langan, elek masjid, elek pekan. Biraf'is sauti. Dengan membesarkan suara, meninggikan suara. Ndik nak tuduk-tuduk masih ini. Jadi sambil tak lampak Allahu Akbar. Minimal didengar oleh diri sendiri. Atau misal milik pekan sebelum pedagang ibu-ibu Allahu Akbar atau ni kata umpak menakan. Tetap kesunahan takbir niki. Kemudian sampai piran lamun Idul Fitri niki rasa mendak waktu dengan takbir. Lamun Idul Fitri niki rasa mendak waktu dengan takbir. Sampai mulai dengan sembayang Idul Fitri niki. Boleh narak malik waktu dengan takbir. Angka ia pun teparan. Idul Fitri niki adalah Idul Sughra ni teparan. Lebaran kodek. Lamun Idul Adha niki Idul Kubra, lebaran belik. Lagu aneh ni dek lobak Indonesia niki ia kebalik. Lebih senang pelunggung sami ketika Idul Fitri atau Idul Adha ibu. Lebih senang si merihan si midap. Ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Fitri. Biasa pelunggum sami beli tangkau niki pas Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Fitri lengkap nggih. Telepon harus sembaru, ni harus sembaru. Tidak salah. Tidak ada yang salah. Cuman di dalam Islam, lamun Idul Fitri niki adalah lebaran kodek unin teparan, lamun Idul Adha niki teparan lebaran belik. Makanya lemulek Timur Tengah niki, lemulek Mekah, lemulek Madinah niki berbeda tiang. Selama tiang 4 tahunan di sana, lamun Idul Fitri je sepi. Lamun Idul Fitri niki lek Timur Tengah niki, lamun Idul Fitri je sepi. Selesai sembahyang wah selesai. Lagu lamun Idul Adha la ilaha illallah ramai. Idul Adha dengan bermotor, dengan kedua mobil, dengan pawai segala. Lamun Idul Adha. Ada wajar le itu. Karena dengan gawe haji niki. Wala yusannu lailatul fitri aqibas salawati fil asah. Lamun sembahyang Idul Fitri, nggih. Ndek tapak tersunahan takbir muqayyad niki. Istilah takbir saat setelah sembahyang niki. Misal Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sembahyang wajib. Maka tidak disunahkan kita takbir muqayyad. Wala yusannu lailatul fitri aqibas salawati fil asah. Tidak disunnahkan pada malam-malam Idul Fitri setelah sembahyang wajib niki fil asah pada pendapat yang paling sahih. Tahun tersunahan niki pas Idul Adha. Namun Idul Fitri tidak disunahkan setelah sembahyang. Hanya disunahkan takbir mursal ini saja. Takbir mursal ini saja. Kemudian wa fi qaulin min subhi Arafah wa yakhtimu bi 'asri akhir at-tasyriq wal 'amalu 'ala hadha.
lamun Idul Adha. Lamun Idul Adha niki menurut pendapat yang paling sahih wal amalu ala hadza bahasa Imam Nawawi. Dan inilah yang diamalkan adalah tahun mulai dengan takbir. Lamun Idul Adha niki min subhi Arafah. Malahan sejelo sampai malam lebaran tahun mulai bahasa. Ane nak misal lemak klemak dengan lebaran Idul Adha. Lemak klemak dengan Idul Adha. Onek mulai dengan kah subuh dengan tusunahan takbir. Lamun Idul Adha. Wa yukhtimu bi asri akhir at-tasyrik. Dan selesai lemak tanggal 13 hari tasyrik. Mun Idul Adha niki jarin tanggal siwak, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 5 jelo kesunahan takbir lamun Idul Adha. No, kalau ngonek kan ibu kan? Elek masjid baun masih setelah sembayang maghrib, sembayang subuh, sembayang asar, sembayang zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar, dibaca minimal 3 kali. Baru zikir samarak biasa. Mulai langan subuh niki. Subuh tanggal siwak. Lemak-lemak lebaran tanggal 10 Idul Adha. Tanggal siwak subuh terus takbir. Tanggal 10 takbir, tanggal 11 masih takbir, tanggal 12 takbir, tanggal 13 masih tetap takbir. Takbir mursal setelah sembahyang tetap digunakan, takbir muqayyad masih tetap digunakan. Jadi jelas nih Bu, piran jadi tak tahu. Para niki setel takbir dengan takbir jari sangone pada saat Idul Adha. Lamun Idul Fitri sampunan misalnya lebaran Idul Fitri nggih sampinane masih di depan kaset di masjid. Bukan tidak boleh, tidak haram juga, tidak. Tidak haram juga, tidak. Hanya saja tidak pernah kita diajarkan oleh syariat batas untuk takbir yang Allahu Akbar yang khusus hanya dalam Idul Fitri ini saja. Dalam Idul Fitri hanya malam maghrib sampai klemak sudah teman sembahyang, enggak nengkah dengan takbir. Sampai nak kena Allahu Akbar imam niki selesai dengan takbir. Lamun Idul Adha 5 jelu. Mulai tanggal siwak sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi niki juga jadi perhatian ya mak tiba pengurus masjid nggih piran waktu tau tiak beloan takbir niki. Entah itu kadu kaset, entah setelah sembahyang, entah di pekan dan dimanapun. Kemudian berembe hukum lamun tiang pelunggu sami dia temau sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha di hari itu. Misal Idul Fitri, nggih, Idul Fitri kan dimulai sejak dia terbit matahari sampai zawal. Pelunggu sami ketinduan bude men zuhur pun tois. Berarti dia mau sembahyang Idul Fitri walaupun sunnah, tapi dia meninggalkan sunnah yang muakkad. Atau Idul Adha, maka bahasan para ulama wa yaqdi biha ba'dal ghad, maka bisa diqadha niki lemak araru qadha an bisila sembahyang Idul Fitri pelungguh mesak meniki dekat qadha. Atau Idul Adha misalkan keliwatan waktu pelungguh dia sembahyang bau untuk qadha lemak aru. Misal pelungguh melamun Idul Fitri tanggal sekek Syawal, tanggal 2 Syawal niki mesak mah sembahyang rek balik hanya 2 rakaat kan. Atau Idul Adha ketika tanggal 10 dia mau tanggal 10 keliwatan waktu dia mau sembahyang Idul Adha sila diqadha, bisa diqadha pada tanggal 11. Dia bau tanggal 11, baun tanggal 12. Dia bau tanggal 12, baun tanggal 3, bau tanggal 13 untuk mendapatkan fadilah sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian niki terkait dengan wafatati wa yushra'u qada'uha mata sya'a fil adhar wa qila fi qaulin tusalli min al-ghadi adaan. Nah ini yang jelaskan tadi.
maka disyariatkan untuk mengqadha sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha niki mata sya'a fil adhar, piran-piran milih bahasa. Piran-piran milih. Wa qila fi qaulin tusalli biha al-ghad adaan. Ada yang pendapat mengatakan lema aru atau qadhaan keadaan. Sebagai ada dia dapat qadha bahasa. Aku niat dia dapat niat qadha bahasa. Adaan barak dengan usalli sunnatal li'idil fitri rakaataini adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu tidak masalah terkait dengan hukum sembahyang Idul Fitri kanthi Idul Adha. Pas niki jam 5 kurang 5. Nggih. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bisa bermanfaat, dan memang yang paling bagus di dalam masalah penjelasan fikih niki adalah napiaran bertanya. Jadi namun narak hal-hal sakurang jelas terkait dengan hukum fikih lebaran niki nggih, khusus fikih lebaran. Sampunan nek tanya fikih salainan dulu. Jadi minggu depan baru terbahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah lebih lagi, berbe kudu kepek, berbe kudu semek, berbe kudu semua, lebih luas lagi. Minggu depan saya insyaallah akan bahas tentang masalah zakat fitrah. Minggu depannya lagi ya kebahas tentang masalah kurban. Nggih. Diampura begitu yang bisa sampaikan, tunas lamun narak sak iman jelas atau iman paham, sila bareng-bareng bertanya. Allahumma fiqh lakum at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait makna Idul Fitri, yang mana dulu Al-Mas'ud Imam Besar Tadi Mustafa menyampaikan yang pernah dengar bahwa makna Idul Fitri yang sesungguhnya adalah kembali makan. Kembali makan. Iya. Idul Fitri artinya kembali makan, artinya bahwa dalam sebulan itu kita berpuasa, maka semenjak Idul Fitri itu disitulah kita mulai makan bagaimana biasanya hari-hari biasa. Sementara dalam makna yang kita dengar secara umum bahwa kembali suci, tunas penjelasan yang sebenarnya, dan demikian ini sangat membingungkan, karena sisi lain yang dengar bahwa Idul Fitri itu dimaknakan sebagai hari mulai makan. Kemudian sementara makna secara umum yang kita dengar bahwa Idul Fitri itu diartikan sebagai hari raya fitrah atau kembali suci. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kesunahan mandi sebelum atau mandi setelah Idul Fitri atau mandi Idul Fitri. Apakah kesunahan disunahkan kepada kita atau jamaah yang berangkat ke masjid atau ke tempat sholat Idul Fitri, atau secara umum, artinya kepada siapapun, baik itu yang berangkat ke masjid atau mungkin yang berhalangan juga. Dalam hal ini mungkin bagi jamaah ini yang dalam keadaan haid atau tidak suci, apakah mereka juga disunahkan untuk mandi sholat Idul Fitri, atau bagaimana dengan anak-anak kecil yang belum mukallaf? Mungkin ini sudah dibahas tadi karena pengaturan terganggu sehingga kurang jelas. Mungkin kalaupun kita mohon untuk
sampai asih. Pertanyaan saat pertama, Nabi sebenarnya makna Idul Fitri atau Idul Adha sudah niki nggih. Jadi kalau kita mau memaknainya secara lugawi atau secara bahasa, yang langsung kepada sumbernya atau ke kitabnya, bahwa kalimat Idul Fitri niki mushtaqqun minal 'audi li taqarrurihi kull 'amin. Ini kalimat Id dulu nggih. Kalimat Id niki adalah berasal dari kalimat aud karena dia berulang-ulang setiap tahun. Id itu sesuatu yang diulang-ulang. Kemudian waqila li kathrati awaidillahi ta'ala fihi 'ala ibadihi. Kalimat Id itu adalah maknanya adalah dikarenakan banyaknya janji-janji Allah, balasan-balasan Allah bagi orang-orang yang menghidupkan Idul Fitri itu. Makanya disebut sebagai 'ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, karena dia banyak janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan itu. Kemudian wakila li'udis sururi wa bi'udih. Ada yang mengatakan berulang-ulangnya kegembiraan ketika pada hari raya itu. Lamun pas lebaran kan senang nggih. Ini secara lugawi ini nggih. Senang, pokok lamun lebaran dinerak dengan dia senang dakan dia utang nggih. Pasti arep bae rasa senang gitu. Karena ini adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba tiang puluh. Lamun dengan lebaran insyaallah senang tuh aneh. Kemudian tentang makna Idul Fitri, kembali mangan atau kembali fitrah katanya ya. Jadi dalam masalah lugawi, kalau tiang memaknai dalam masalah lugawi itu selama dia tidak kemudian menyalahi syariat. Bisa saja kita artikan Idul Fitri kembali makan kalau kita mengatakan kemarin kita puasa sekarang kita bisa makan ya. Atau kita mengatakan Idul Fitrah ya, kembali suci, bisa saja kita artikan seperti itu karena kita berharap kepada Allah dengan puasa kita yang 30 hari, meninggalkan semua larangan, kita tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang di dalam berpuasa. Harapan kita mudah-mudahan kembali dalam keadaan suci, walaupun kita tidak akan berani memastikan itu suci apa tidak. Hanya harapan Idul Fitri. Apakah boleh digunakan kedua-duanya? Selama kemudian pemahaman Tiang Pulung Gosami ini tidak kemudian dalam rangka untuk menyalahi syariat, ya, atau dalam rangka kemudian untuk menggampang-gampangkan sesuatu, maka ini silahkan sajalah. Memang kalimat al-fitru memang bisa berarti makan memang, nggih. Al-fitrah juga bisa berarti suci, kembali suci, kembali makan, ya silahkan saja. Tapi secara syar'i bahwa Idul Fitri adalah kembalinya kita harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa kembali suci seperti ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita. Wallahu a'lam. Kemudian terkait dengan kesunahan mandi. Nah, kesunahan mandi niki yang pertama adalah untuk menghadiri Idul Fitri kanthi Idul Adha niki semua disunahkan. Laki, perempuan, anak kecil, orang tua, kemudian sampai perempuan yang haid sekalipun. Maka di dalam ibarat iki, di dalam syarahnya disebutkan wa yundabu al-ghuslu, disunahkan kita untuk mandi. Wa zahiru itlaqihi annahu la farqa baina man yahduru as-salata wa baina ghairihi. Dek narak beda dengan saya hadir sembarang atau dek hadir sembayang, tetap sunah mandi. Ini narak beda. Yang lalu hadir sembayang atau ndek nak milu sembayang Idul Fitri, la farqa baina man yahduru as-salah atau la yahdur. Ndek narak tetap dia sunah mandi. Lamun tiang sak datang bulan masih keniki haid atau masih kenifas, sunnah ndak tiang mandi, tetap sunnah mandi walaupun tidak mengangkat hadas besar, hanya mendapatkan sunnah mandi Idul Fitri. Dakat sahaid pun lampak lu julun masjid engkah. Nggih, dakam sahaid ndek nak patu kolek balik. Milu mensyiarkan Idul Fitri atau Idul Adha niki lagu engkah mobil niki engkah belum. Sampun anak tamu dalam nah, tetap harus mandi. Nah, bukan harus mandi, tetap kesunahan mandi. Dakak
haid. Niki jelas tarkib. Wa huwa kadzalika li'annahu yaumu zinah basunna al-ghuslu lahu bi khilafi ghuslil jum'ah. Jadi sedemikian juga karena hari Idul Fitri kan Idul Adha niki adalah hari untuk berhias, yaumu zinah, hari untuk berhias, maka disunnahkan untuk mandi. Berbeda tak berhias lah boleh mandi wasin. Bi khilafi ghuslil jum'ah. Berbeda kanca mandi Jumat. Namun dengan mandi julu Jumat hanya disunahkan bagi dengan saya lampak lalu berjumat. Lamun Idul Fitri Idul Adha yam lalu kok yam sembayang dek, yam natu ndek mas sembayang tetap kesunahan mandi lebaran. Nggih ampun. Wallahu a'lam. Ada Malik bertanya? Tidak. Tidak sami. Pura. Nggih. Tadi sampun dijelaskan tentang hukum qada dari salat Idul Fitri niki. Nggih. Artinya kalau sudah lewat dari tanggal 1 bulan Syawal misalnya di hari berikutnya, dia qada salat Idul Fitrinya di rumah. Nggih. Jadi niki yang dibingungkan hukum khutbah dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Artinya misalnya kita sholat Idul Fitri dan Adha di masjid biasanya jam 8 atau jam setengah 8. Ternyata kita ketiduran misalnya, karena banyak ini kasus dia ketiduran sampai jam 9 di hari 1 Syawal itu. Apakah dia bisa enggak dia sholat sendiri di rumah, sholat Idul Fitri atau Idul Adha di rumah dengan seperti yang dianjurkan tadi 2 rakaat kayak sholat sunat biasa, cuman tidak ada khutbahnya gitu. Sementara kalau misalnya dia boleh seperti itu, berarti di masjid nikah baun ikuti salah satu. Misalnya dia sudah sholat selesai sholat Idul Fitri, dia datang nikah, dia hanya mengikuti khutbahnya saja. Niki yang pertama. Kemudian yang kedua niki mungkin kaitannya agak sedikit luas sedikit niki tentang sholat Jumat ini. Sama-sama hari raya atau sholat yang bermusim atau punya waktu. Mingguan kerja tahunan. Mingguan sama tahunan niki. Nah, lunasa niki masalah kalau di Idul Fitri khutbahnya setelah sholat, sedangkan di sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Mungkin itu saja. Terkait dengan yang sampun disampaikan tadi niki